Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau merenungkan akan kebenaran firman-Nya, kita mau berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus yang sangat mengasihi hidup kami. Terima kasih kesempatan pada pagi hari ini. Tuhan masih berikan kami kehidupan, kesehatan, bahkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah lagi firman kebenaran yang kami baca dan renungkan menguatkan iman percaya kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat yang kelima hingga ayatnya yang ke-9. Namun saya hanya akan membaca ayat 6 saja. Demikian firman Tuhan. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, umat pilihan Tuhan, tapi mengalami pembuangan, hukuman. Tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk diterima, dipahami. Bangsa Israel sangat bangga akan status mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Namun mereka harus menerima kenyataan mereka dihukum Tuhan. Mereka kalah dan mereka dibuang ke Babel. Inilah situasi yang dihadapi di dalam nats yang kita baca. Mereka mengalami penderitaan, pergumulan. Mengapa Tuhan kami dibuang? Namun saudara-saudara, dalam hal ini kita melihat Nabi Yesaya hadir memberikan peneguhan dan penghiburan bagi umat Allah dalam pembuangan. Jadi konteks penulisan pada masa ini ditulis kitab Yesaya ini dalam pasal 42, umat sedang di dalam pembuangan. Di dalam tekanan, pergumulan, penderitaan, mereka mempertanyakan akan status mereka di hadapan Tuhan. Yesaya, hamba Tuhan, firman Tuhan, nabi Tuhan hadir memberikan peneguhan sekali lagi dan penghiburan bagi mereka. Allah tidak membiarkan umatnya untuk berputus asa. Tuhan akan menolong dan menopang sebagaimana dikatakan di dalam Yesaya 42 ayat yang ketiga. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Jadi artinya bahwa pembuangan bukanlah akhir dari segalanya. Tetapi di dalam pembuangan mereka melihat itu bagian dari rencana Allah untuk membentuk dan memurnikan umatnya supaya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah. Jadi perjanjian Allah tetap. Allah tidak pernah berubah sejak Abraham, Ishak, dan Yakub. Misi Allah lewat pemanggilan umatnya adalah rencana keselamatan bagi dunia. Menjadi terang bagi bangsa-bangsa adalah tugas orang percaya. Untuk itulah Allah menyelamatkan. Demikian juga bagi kita saat ini. Kalau kita memperhatikan di sini, Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Hal ini pun berlaku bagi kita gereja saat ini. Bagi saya, bagi Bapak Ibu. Tuhan memanggil kita untuk sebuah maksud penyelamatan. Melalui kita
Kita menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan dimanapun kita berada, supaya kita mewartakan akan kasih Tuhan. Kita menjadi alat peraga yang dipakai Tuhan, menghadirkan kasih, sukacita, damai sejahtera bagi setiap orang. Biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa kita ada hingga saat ini untuk sebuah maksud, yaitu untuk kemuliaan Tuhan, nama Tuhan. Kehadiran kita menjadi berkat bagi orang lain, bagi banyak orang. Nama Tuhan dimuliakan melalui kita. Di dalam Matius 5 ayat 14 dikatakan, kamu adalah terang dunia. Kita adalah terang dunia. Menjadi terang berarti kita harus bersinar di dalam tindakan kita, di dalam perilaku kita, di dalam hasil karya kita, apapun profesi kita. Biarlah kita menjadi terang yang menyatakan kasih Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang kembali mengingatkan kami akan tugas dan panggilan kami sebagai orang percaya. Tuhan memanggil kami untuk sebuah tujuan penyelamatan. Di dalam hadirnya kami ada sebuah maksud. Dengan adanya kami hingga saat ini ada sebuah tujuan, yaitu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, menjadi saksi Tuhan, sehingga makin banyak orang yang boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kami sungguh boleh menjadi terang bagi sesama kami. Di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekitar kami, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.